Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya memberikan ceramah singkat yang berjudul Sabar dalam menghadapi cobaan. Oh ya, apakah kalian semua tahu apa itu yang namanya sabar? Sabar menurut bahasa yaitu sabar berasal dari kata subaro yasabiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar merupakan ajaran yang banyak disinggung dalam Al-Quran dan hadis. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dan menjalani kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Dia akan selalu beserta mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang bunyi, "Mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dan dengan sebab kesabaran mereka." Ketahuilah semua yang terjadi di dunia ini adalah ujian. Sekuat apapun cara kita menghindarinya, pasti tidak akan bisa seperti apapun kita menolaknya dan mengeluhkan setiap hari, tetap akan terjadi pada kita. Maka dari itu, supaya ujian itu berubah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang telah bersabar." Dalam pandangan Islam, sabar terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan semua perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar tetap istiqomah. Sebab Allah menjanjikan surga untuk hamba-hambanya yang telah bersabar dan istiqomah. Kedua, sabar dalam memenuhi semua larangan Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa selalu menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah. Ketiga, sabar terhadap segala ketentuan dan keputusan Allah. Sabar dalam hal ini termasuk dalam rukun iman yang keenam. Kita wajib bersabar dalam segala sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah, baik ataupun buruk. Ada juga kita harus bersabar dalam fitnah. Fitnah merupakan ujian yang tak dapat kita hindari, namun dengan kesabaran kita dapat menghadapinya
dengan utuh dan tegak. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan perbedaan pendapat, iri hati, dan cobaan. Terkadang orang-orang yang kita anggap dekat bisa menjadi sumber fitnah bagi kita. Fitnah bisa berupa rumor, tujuan palsu, atau penghinaan terhadap kita. Namun, di dalam agama Islam, Allah SWT telah menekankan pentingnya sikap sabar dalam menghadapi fitnah. Allah SWT berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 7-200. Artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu fitnah, maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan ketakwaan yang lebih. Niscaya Dia akan memberi karunia-Nya kepadamu dengan pertolongan yang jelas. Dalil Al-Quran ini menunjukkan bahwa ketika kita dihadapkan pada situasi fitnah, kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan mengandalkannya sepenuhnya. Allah menjanjikan pertolongan yang nyata bagi orang-orang yang sabar dan bertakwa dalam menghadapi ujian fitnah ini. Sabar adalah kunci dalam menghadapi fitnah. Dalam situasi ini, kita harus mengendalikan emosi kita, menjaga lidah agar tidak berkata-kata yang merugikan, dan mempercayakan hasilnya kepada Allah. Sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan dan keimanan kita sebagai hamba-Nya. Hadirin yang saya muliakan, ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sabar, kita akan mendapatkan kekuatan untuk menghadapi fitnah dengan kehormatan dan integritas yang tinggi. Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan kejujuran kita. Jadikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislamanmu. Ajaklah kalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam dirimu. Semoga kita semua selalu senantiasa bersabar atas semua cobaan dan ujian yang telah diberikan oleh Allah. Demikian pidato yang dapat saya berikan, semoga dapat menjadi pencerahan bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.